Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wancharani Raisa Kirana, NPM 21082602050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas memap saya pada blok psikiatri. Berikut adalah memap saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, PTSD ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik ataupun kejadian yang buruk di dalam hidupnya. Stresornya bisa dari bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan lainnya. Juga bisa dari ulah manusia, misalnya perang, kebakaran, kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Untuk kriteria diagnosis DSM-5, ada paparan terhadap trauma. Nah, jadi dia mengalami langsung peristiwa traumatis, menyaksikan orang lain mengalami peristiwa tersebut, ataupun dia mendengar peristiwa traumatis yang menimpa orang terdekatnya, misalnya anggota keluarganya, dan kemudian terpapar terus-menerus pada detail traumatis. Misalnya, ternyata dia adalah petugas penanganan korban bencana, gitu. Kemudian ada gejala intrusif. Nah, yang pertama ada flashback ataupun kilas balik. Mimpi buruk terkait trauma, pikiran atau kenangan intrusif tentang peristiwa traumatis, distres emosional atau reaksi fisik yang berlebihan di saat si pasien ini dihadapkan sama pemicu traumanya. Nah, minimal satu dari gejala yang barusan saya sebutkan. Untuk penghindaran, ini minimal satu juga. Yang pertama, menghindari tempat, orang, ataupun situasi yang mengingatkan pada trauma. Kemudian menghindari pikiran ataupun perasaan tentang peristiwa tersebut. Juga ada hiperarousal, ini minimal dua. Yang pertama, dia sulit tidur atau mudah terbangun. Mudah terkejut atau waspada yang berlebihan. Mudah tersinggung, marah tanpa alasan yang jelas, dan sulit berkonsentrasi. Terus kemudian ada perubahan negatif pada pikiran dan suasana hati. Kalau ini minimalnya dua. Yang pertama, kesulitan mengingat aspek penting dan dari traumanya. Kemudian pandangan negatif tentang diri sendiri atau dunia. Perasaan terasingi dari orang lain. Kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang dulu dia sukai. Dan juga rasa bersalah ataupun malu yang berlebihan. Untuk durasi, gejala berlangsung lebih dari 1 bulan. Gangguan fungsinya, dia mengganggu aktivitas sosial, pekerjaan, ataupun fungsi penting lainnya. Kemudian untuk diagnosa banding dari PTSD, itu ada gangguan cemas menyeluruh atau GAD. Nah, ini tuh adalah penyakit kecemasan dan kekhawatiran berlebihan tidak hanya terkait dengan peristiwa traumatis. Kemudian gangguan depresi mayor. Gejala utamanya ini adalah suasana hati depresi yang menetap. Jadi nggak selalu terkait sama trauma. Kemudian gangguan panik. Itu ditandai dengan serangan panik yang mendadak, tapi nggak selalu terkait sama pemicu trauma juga. Kemudian gangguan somatoform. Ini fokus utama pada keluhan fisik tanpa dasar medis yang jelas. Tidak seperti PTSD yang fokus pada trauma psikologis. Kemudian untuk tata laksana dari PTSD sendiri itu ada yang pertama itu ada psikoterapi. Nah, jadi dia menggunakan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, ini tuh biasanya efektif dalam mengatasi PTSD, terutama dengan fokus dia pada trauma. Nah, CBT ini biasanya beserta sama latihan relaksasi. Kemudian ada eye movement desensitization and reprocessing itu atau EMDR. Jadi pasien nanti bakal diminta membayangkan kembali peristiwa traumatiknya, sementara eh, memfokuskan mata pasien pada gerakan jari tangan si terapisnya. Juga ada farmakoterapinya, biasanya menggunakan SSRI, misalnya sertralin atau paracetin, atau juga bisa menggunakan obat ansiolitik atau antipsikotik jika dibutuhkan. Nah, sekian presentasi menmap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dari saya. Adapun referensi saya di pojok kanan atas, ini. Ya, mohon maaf apabila mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.